Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Mahmud bin Abdurrahman dan makam papan tinggi di Barus. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam papan tinggi adalah kompleks pemakaman bersejarah di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Indonesia. Di dalamnya terdapat 7 makam tua, termasuk makam Mahmud bin Abdurrahman yang dikenal juga dengan nama Syekh Mahmud. Salah satu ciri menonjol adalah panjang makam Mahmud bin Abdurrahman yang mencapai sekitar 8 meter. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama yang dimakamkan di sana adalah Mahmud bin Abdurrahman yang dikenal sebagai seorang tokoh agama. Selain beliau, terdapat 6 makam lainnya yang juga termasuk bagian dari kompleks bersejarah ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks pemakaman ini terletak di puncak bukit di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi ini memberikan kesan sakral sekaligus pemandangan yang indah dari atas ketinggian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 atau ke-8. Pada tahun 1990 pemerintah setempat secara resmi menetapkan kompleks makam papan tinggi sebagai tempat wisata religi yang kemudian semakin dikenal masyarakat luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam papan tinggi dianggap penting karena menyimpan nilai sejarah, religi dan budaya. Keberadaan tokoh agama yang dimakamkan di sana menambah daya tarik spiritual, sedangkan penetapan sebagai destinasi wisata religi menunjukkan perhatian pemerintah untuk melestarikan warisan leluhur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks makam papan tinggi tetap terawat dan dikunjungi hingga saat ini. Masyarakat setempat dan wisatawan dari luar daerah mendatangi lokasi ini baik untuk berziarah maupun untuk menikmati sejarah dan suasana religius yang ditawarkan. Makam papan tinggi merupakan salah satu peninggalan sejarah dan religi yang sangat penting di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Indonesia. Kompleks ini terletak di puncak bukit sehingga memberikan suasana yang sakral dan tenang bagi para pengunjung. Di dalamnya terdapat 7 makam tua yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 atau ke-8, yang menunjukkan bahwa Barus sudah menjadi pusat peradaban dan interaksi budaya sejak masa awal masuknya agama Islam di Nusantara. Tokoh yang paling dikenal di kompleks ini adalah Mahmud bin Abdurrahman yang juga disebut dengan nama Syekh Mahmud. Panjang makam beliau mencapai sekitar 8 meter yang menimbulkan rasa kagum sekaligus penasaran bagi pengunjung. Panjang makam tersebut sering ditafsirkan secara simbolis oleh masyarakat sebagai tanda kebesaran dan keagungan tokoh tersebut dalam bidang spiritual dan keilmuan. Keberadaan makam papan tinggi menjadi bukti kuat bahwa Barus adalah salah satu titik awal berkembangnya peradaban Islam di Nusantara. Hal ini menjadikan Barus sebagai kota tua yang syarat sejarah, karena sejak dahulu sudah menjadi pusat perdagangan dan interaksi antar bangsa. Dengan latar sejarah yang kaya, makam ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh agama, tetapi juga menjadi simbol perjalanan spiritual masyarakat sekitar. Pada tahun 1990 pemerintah daerah menetapkan makam papan tinggi sebagai destinasi wisata religi. Keputusan ini diambil untuk melestarikan warisan sejarah sekaligus membuka peluang pariwisata yang berbasis pada budaya dan religi. Hingga saat ini kompleks tersebut tetap ramai dikunjungi, baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menjadi tempat ziarah, lokasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran sejarah dan budaya. Dari sudut pandang budaya, makam papan tinggi memperlihatkan bagaimana masyarakat menghargai tokoh agama dan leluhur mereka. Dari sisi spiritual, makam ini memberikan ruang bagi pengunjung untuk merenung,
berdoa dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup para tokoh terdahulu. Dari sisi ekonomi, penetapan kompleks ini sebagai destinasi wisata religi turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena membuka peluang usaha seperti penyediaan jasa transportasi, makanan, serta kerajinan khas daerah. Dari kisah Mahmud bin Abdurrahman dan makam papan tinggi, dapat diambil pelajaran bahwa menghargai sejarah dan tokoh terdahulu merupakan bagian penting dalam membangun jati diri suatu bangsa. Panjang makam yang tidak biasa dapat menjadi simbol bahwa ukuran keilmuan, kebijaksanaan dan keteladanan seseorang tidak terbatas pada ukuran fisik, melainkan pada seberapa besar pengaruhnya bagi masyarakat. Nilai positif lain yang bisa dipetik adalah pentingnya menjaga kelestarian warisan budaya dan religi agar generasi mendatang tetap bisa belajar dari jejak sejarah. Makam papan tinggi juga mengajarkan tentang toleransi dan penghormatan, karena pengunjung datang dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang sama yaitu menghargai sejarah dan mencari ketenangan spiritual. Tokoh Mahmud bin Abdurrahman memiliki kelebihan sebagai sosok yang dikenang hingga berabad-abad lamanya. Makam beliau menjadi bukti bahwa pengaruh seorang tokoh dapat bertahan meskipun zaman sudah berubah. Keistimewaan panjang makam juga menjadikan beliau sebagai figur yang unik dalam sejarah Nusantara. Namun, kekurangannya adalah informasi mengenai kehidupan Mahmud bin Abdurrahman masih sangat terbatas. Pengetahuan yang ada lebih banyak berdasarkan tradisi lisan daripada sumber tertulis yang lengkap. Hal ini dapat menimbulkan beragam penafsiran yang berbeda. Saran yang membangun adalah perlunya penelitian akademis yang lebih mendalam tentang Mahmud bin Abdurrahman dan tokoh-tokoh lain di makam papan tinggi. Dokumentasi yang lebih lengkap akan memperkaya wawasan generasi mendatang serta menjaga agar kisah ini tetap terpelihara dengan baik. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat dapat bekerja sama untuk meningkatkan fasilitas wisata religi agar kenyamanan pengunjung semakin baik tanpa mengurangi nilai sakral dan sejarah dari kompleks makam tersebut. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.